Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Toyota Fortuner. Toyota Fortuner VNT diesel manual keluaran tahun 2015. Manual bosku. Jadi kalau kalian butuh mobil diesel yang responsinya instan, tenaganya besar karena ini adalah diesel dengan transmisi manual itu, maka ini tentu menjadi pilihan. Mobil ini keluaran tahun 2015. Untuk harganya ya dibanderol di angka 310 juta dan ini masih negotiable, masih bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk kalian yang mau nego. Dan mobil ini menurut saya pantas dengan harga segitu kalau kita lihat kondisinya. Nah, seperti apa kondisinya bakal kita tunjukin, so simak ulasan kita sampai selesai. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe, like atau gambar jempol ke atas dan bagikan video kita kemana-mana karena ada banyak sekali mobil-mobil yang kita bahas di sini di YouTube channel ini. Mobil-mobil bekas mewah, berkelas dan mobil-mobil baru bahkan ada juga dibahas di sini. Nah, Toyota Fortuner yang VNT ini, oke harganya di atas 300 juta, tapi ini masih negotiable, 300 rendah. Nah, untuk kondisinya ini lampunya udah pakai proyektor. Ini lampu bagian sini masih pakai bohlam dan untuk lampu sini dia pakai bohlam. Nah, terus bagian bawah fog lampnya dia masih pakai yang bohlam biasa. Lalu kemudian ada aksen warna chrome lagi di sini, jadi kelihatan keren. Termasuk lampu kayak lampu strobo di bagian bawah sini nih. Nah itu, terus untuk grillnya semuanya terpasang dengan sangat rapi. Di sini ada baret-baret halus, tapi ini tinggal dipoles kalau mau lebih oke lagi dan lebih mengkilap lagi. Itu tinggal di restorasi itu bisa kok. Lalu kemudian di sebelah kiri juga lampunya sama, nggak ada PR untuk lampunya. Dan ini semua masih berfungsi dengan sangat baik. Dan itu bisa dites juga kalau kalian butuh untuk melihatnya langsung. Nah, lokasi kita ada di Makassar bosku, buat kalian yang ada di sekitaran Makassar. Tapi kalau kalian di luar Makassar dan butuh mobilnya, ya kita jamin mobil ini kondisinya masih oke lah intinya. Nah, terus di fendernya, ini kalau kita lihat ya over fendernya, dia kalau nggak salah yang model ini yang terakhir pakai over fender ya. Setelahnya itu nggak pakai over fender lagi, dia pakai over, ini yang over fender terpisah. Ya yang lainnya kan over fendernya yang edisi sekarang itu yang build in body. Nah, termasuk di sini ada buat pendinginannya juga, dan ini bukan yang variasi-variasi. Banyak yang beli aksesoris kayak gininya Fortuner atau ya Fortuner sih. Entah dipasang di Avanza, entah dipasang di Innova, entah dipasang di mana aja untuk aksesoris. Bahkan pernah saya lihat ada dipasang di Mazda, tapi ya ini punyanya Toyota Fortuner. Ini untuk pendinginan kalau nggak salah sih, intercoolernya kalau nggak salah, karena radiatornya ada dalam sini nih. Intercoolernya taruh di atas, klaksonnya ada 2. Lalu kemudian dari sisi samping sebelah kanan nih kita lihat lagi. Nah ini over fendernya dia agak membul keluar lagi. Lalu kemudian di bagian bawah sini velgnya yang dual tone ya, velgnya yang dual tone. Sedikit agak baret-baret di sini, tapi so far masih oke. Lalu kemudian remnya udah pakai rem cakram. Bannya 265 ring 17 pakai Dueler. Nah untuk bannya ya sebaiknya diganti pada saat dibeli lah ya. Tapi kalau masih mau dipakai setahun kurang lebih ya masih bisa lah. Nah terus untuk lampu seinnya disematkan di spion, handle pintunya udah pakai protektor. Nah tapi yang ini belum yang TRDO di sini agak longgar. Ini resiko kalau misalkan kita narik mobil dari belakang tuh ini harus ditekan pada saat kita buka tutup pintunya. Nah ini kuncinya kayak gini, kita unlock dulu. Nah untuk di bagian bawah dia ada footstepnya yang ini materialnya besi, di finishingnya plastik, jadi kelihatan oke, memanjang sampai ke bagian belakang. Ini handle pintunya masih oke semua. Nah untuk kacanya lagi diturunkan, talang airnya cukup besar di bagian atas sampai ke bagian belakang, dia bukan yang slim. Nah ini buat buka tutup pintunya masih oke semua. Nah, untuk over fender belakang juga di sini sedikit ada lecet sedikit ya, tapi itu masih bisa direstorasi atau di repair. Rem belakangnya pakai tromol, cukup besar tromolnya. Ukuran bannya sama antara yang depan dan belakang. Terus di atas ada roof rail. Roof railnya cukup, dan ini mobilnya kalau kita goyang-goyang agak goyang, jadi
ya pastinya empuk dan pastinya limbung. Ya itu konsekuensi mobil empuk pasti limbung. Cuman ya tergantung kalian mau yang mana. Ini udah yang VNT Turbo tipe G tapi bukan yang TRD, VNT Turbo. Nah, lampu belakangnya kondisinya masih oke, masih mulus punya. Di belakang ada defoggernya, di atas ada high mount lamp-nya dengan spoiler yang besar juga. Antenanya belum yang antena shark fin, masih batangan. Nah, wiper belakangnya masih ada tulisan Fortuner di bagian belakang yang ini kondisinya masih oke juga. Nah, ini untuk lampu belakang sebelah kiri juga kondisinya masih bagus. Nah, sensor parkir ada 4 bagian belakang, knalpot sebelah kanan dan ada ban serepnya. Sebelah kiri kalau kita lihat juga kondisinya masih oke. Dari sisi bodi kelihatan keseluruhan nggak ada baret atau penyok atau bekas apa gitu yang parah. Nah, keunggulannya mobil ini adalah spare partnya pasti ada banyak. Bengkelnya nggak usah ditanya. Untuk bengkel Toyota pasti udah sangat banyak. Nah, kaca belakangnya ini yang menyambung ya. Ala-ala menyambung dari sini tapi tetap di sini ada pilar. Dan ini semua kondisi kacanya masih sangat bagus. Kita lihat bagian bagasinya, dia masih pakai tuas untuk bukanya, dan ininya udah nggak begitu kuat lagi, mesti dibantu didorong ke atas. Nah, untuk power back door-nya itu yang mesti di repair lagi. Nah, untuk joknya paling belakang dia model yang digantung kayak gini, ada cantelannya di situ, dia nyantelnya di bagian hand grip. Nah, di atas untuk plafonnya ada lampu penerangan pada saat kita mengakses area bagasi, dan ini bagasinya rata lantai, nggak ada tempat penyimpanan barang lagi di bagian bawah karena ban serepnya adanya di bawah digantung. Karena ini mobilnya mobil leather frame. Bagian sebelah kiri toolkit, sini ada toolkit ya, lengkap semua. Lalu kemudian kita ke untuk blower AC-nya di bagian belakang dapat, di bagian tengah juga dapat. Kalau Pajero bagian belakang dapat, bagian tengah belum dapat. Nah, untuk bagian sebelah kiri, trim pintunya dia dudukannya plastik, sandarannya fabric, dan ini cukup lembut juga buat sandaran tangannya. Nah, dudukan tangannya kayak gini. Itu pakai power window. Lalu kemudian di bawah sini ada cup holder dan ada speaker lagi. Footstep-nya di bawah. Ini footstep 1, footstep 2 di sini, lalu kemudian naik ke atas. Dan ini joknya pakai cover ya ini. Setahu saya ini cover, setahu saya ya, karena dia bentuknya lurus, nggak rapi masuk ke dalam. Dan ini aslinya dia materialnya fabric untuk joknya. Ini untuk untuk dia bukan yang one touch ya, kalau bisa dibuka. Apa saya yang nggak tahu cara bukanya? Harusnya sih ini one touch lampu. Kita coba di sebelah kanan coba. Karena di sebelah kiri nggak bisa, kita coba di sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kanan sama, trim pintunya sini fabric ya. Masuk di salon sih lebih bagus ya untuk dibersihkan. Bagian dalamnya warnanya bukan warna hitam ya, warna terang bagian dalamnya. Kok ngelok juga ya? Apa saya yang kurang tahu cara kerja pelipatan joknya si Fortuner atau gimana? Karena kalau ini nggak kebuka, nah itu dia. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Apa dia yang model sliding? Oh, sepertinya dia model sliding. Jadi nggak ngangkat nyampe ke depan ya. Ya intinya kayak gitulah. Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Untuk menunjukkan biasanya yang kayak gini itu one touch tumble. Di atas ini ada untuk AC-nya ya, power blower-nya, lalu kemudian ada blower AC dan ada lampu baca lagi di sini. Ini masih berfungsi dengan sangat baik juga untuk lampu bacanya. Lalu kemudian untuk bagian sini ada seatbelt pocketnya. Sini ada, sorry kalau gelap ya karena kita posisinya indoor. Di sini ada tunnel dan ada tempat buat naruh barang di sini. Nah, ada cup holder ya di bagian bawah situ. Oh, ada cup holdernya kecil di situ. Nah, itu untuk bagian belakangnya.
Terus bagian depannya kita mulai dari sebelah kiri dulu untuk sisi depannya, sebelum nanti kita coba cek bagian mesinnya. Kita tutup dulu bagian belakang. Ya, PR untuk yang ini adalah si power backdoor ya. Masih lebih kondisinya masih lebih oke Pajero yang ada di sana tuh. Nah, untuk yang ini sama, ini soft juga, tapi ini masih dibersihkan ya. Tinggal masukin ke salon mobil kalau mau dibersihkan. Grip buat nutup pintunya, tempat buat naruh barang, dan tempat buat naruh botol. Terus di sini ada pengaturan recline-nya, ini cover semua. Aslinya dia pakai yang fabric, di cover pakai kulit. Terus di bawah sini ada tempat buat naruh barang. Selebihnya dashboard dan airbag. Ini gripnya juga cukup kokoh di sini. Nggak ada itunya, nggak ada sunroofnya. Dan di sini ada semacam visor ya, dibuat benar-benar warna hitam tuh. Jadi penglihatan kita agak rendah kalau ini jadi tutup. Kalau saya sih yang kayak ginian ku lepas ini. Ya kayak gitulah. Nah, itu kondisi pada saat terakhir dipakai oleh pemiliknya. Terus dari sisi driver. Di sisi driver ini sama hard plastik. Ini soft touch fabric, lalu kemudian ada power window yang sisi drivernya udah auto, yang lainnya masih belum. Ada pengaturan buat lock unlock door-nya, ada lock unlock power window-nya juga, tapi bentuknya sama ya. Pengaturan spionnya ada di sini, kemudian ada security systemnya, alarmnya bisa di on off kan, ada leveling lampunya di sini. Lalu kemudian untuk tempat masukin kuncinya ya di sini, karena masih pakai anakan kunci biasa, belum yang smart key keyless. Dan kalau kita lihat kilometer mobil itu berapa ya, 95.000, belum nyampe 100.000 kilometernya so far masih rendah, masih sedikit. Udah pakai audio switch steering bagian sebelah kiri, belum ada cruise control. Dan ini setirnya tentunya bisa diatur buat naik turunnya, dan nggak bisa buat maju mundur, cuman bisa buat naik turun. Dan ini ada pengaturan ketinggian, recline, dengan pengaturan buat sliding. Nah, ini transmisinya manual, gelap. Jadi ada 3 pedal di bagian bawah situ untuk transmisinya. Dan ini transmisi manualnya 1 tongkat, dia 5 percepatan plus gigi mundur. Dan untuk parking brake-nya juga masih mekanikal. Konsol tengahnya buat armrest dan buat tempat taruh barang. Head unitnya udah pakai yang touchscreen, AC-nya pakai yang tombol, udah digital. Lalu kemudian ada jam di bagian atas, dan ada MID di bagian tengah sini juga, dan tachometernya. Nah, terus bagian atas ini lampu bacanya masih berfungsi. Untuk kaca, tempat naruh kacamata di sini ditaruh itunya ya. Ini adalah Toyota Fortuner 2500G model Jeep. Kayak gitu. Untuk pajaknya, mana pajaknya, pajaknya di angka berapa ya? Mana sih? Nggak kelihatan. Pajak mobilnya berapa? Pajak mobilnya itu mana ya? Nggak ada. Ada kisaran 6 jutaan sih kurang lebih, mobil-mobil kayak ginian tuh pajaknya. Nggak kelihatan di sini ya. Di atas juga nggak ada. Nah, ini keluaran tahun 2015 nomor mesinnya. Ini masa 300.000, kakak mungkin pajaknya 300.000. Ya kurang lebih kayak gitulah. Biasanya mobil kayak gini tuh pajaknya kurang lebih 5 jutaan ya. 5-6 jutaan ya, bahkan sekitar 6 jutaan sih untuk pajaknya. Nah, itu yang bisa kita update kali ini tentang si Toyota Fortuner VNT
tipe G yang manual ini. Kalau kalian suka mobil manual, diesel, ya ini menjadi pilihan yang menarik pastinya bosku. Nah, itu update-nya. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi sekali lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.